juga memastikan Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban, baik dari sisi rehabilitasi psikis, fisik maupun sosial. Satu pasal ketika ada kejadian yang seperti ini, sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada Dinas Sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Polisi masih memburu satu pelaku lain, yaitu YS, yang merupakan pengasuh panti. YS sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang untuk memudahkan polisi melakukan penangkapan. Pelaku lain yang sudah ditangkap berinisial S dan YB. Mereka merupakan pemilik dan pengasuh panti asuhan. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual ke anak asuh. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandri Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandri Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yayasan ini termasuk salah satu yang tidak ada izin atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Kasus ini tentu membuat geram warga sekitar, terutama para donatur. Mereka tak menyangka dana yang mereka sumbangkan justru tidak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak panti asuhan. Para donatur pun meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. 15, mungkin udah 25, tapi saya rasa karena ini udah 15 tahun, saya rasa 100 orang juga ada. Bu, karena ini kan silih berganti. Udah anak asuh di sini totalnya berapa banyak Bu? Hasil kemarin saya lihat 30-an. Cowok semua Bu? Cowok semua. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi pada Juli 2024 lalu, setelah pemeriksaan korban dan 11 saksi. Polisi sudah menahan 2 pelaku yaitu S dan YB yang merupakan pemilik dan pengasuh panti. 1 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Tak hanya kasus ini yang harus diusut hingga tuntas, namun kondisi psikis para korban juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai kejadian pilu yang menimpa para korban menjadi trauma berkepanjangan yang bisa merusak masa depan mereka. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Malaika Tridaman di Mapolres Tangerang, Banten. Malaika, bagaimana perkembangan pencarian terhadap pelaku atas nama Yandri Supriyadi yang masih buron?
Selamat siang Bella dan juga saudara, memang hingga kini polisi masih mencari salah satu pelaku yang merupakan salah seorang pengurus panti berinisial YS yang memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi, namun memang sampai saat ini polisi masih berusaha untuk mencari pelaku tersebut. Namun upaya yang telah dilakukan polisi adalah membuka posko pengaduan di Polres Metro Tangerang Kota untuk para korban ataupun masyarakat setempat yang merasa merupakan salah satu korban dari kasus ini atau memang untuk masyarakat pernah melihat atau menyaksikan kegiatan pelaku di akhir-akhir ini. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, untuk hari ini di Polres Metro Tangerang Kota ini berfokus untuk memeriksa keterangan dari korban dan mendalami kasus ini. Namun memang dari pihak kepolisian sudah berhasil menangkap 2 tersangka berinisial S dan YB yang merupakan pemilik dan juga pengasuh panti asuhan. Dan karena di kasus ini adalah ada dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anak, ini memang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara atau denda senilai paling banyak 5 miliar rupiah. Bella. Malaika, lalu bagaimana dengan kondisi para korban saat ini? Seperti apa pendampingan-pendampingan yang sudah dilakukan? Ya, untuk kondisi korban ini memang 13 anak panti asuhan ini sudah dipindahkan ke rumah aman atau rumah perlindungan sosial milik Dinas Kota Tangerang. Namun terkait dengan jumlah korban ini memang yang baru dikonfirmasi oleh pihak kepolisian baru ada 7. 4 diantaranya adalah anak-anak dan 3 diantaranya adalah dewasa yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Namun memang jika kita ambil dari keterangan pihak korban ini karena memang dari panti asuhan sudah berdirinya bertahun-tahun dan memang dugaannya itu dugaan pelecehan seksualnya sudah terjadi sejak awal panti asuhan berdiri. Ini memang berdasarkan keterangan dari pihak korban. Bisa jadi ini jumlah korban mencapai lebih dari 30. Namun kalau terkait pendampingan, ini pihak kepolisian sudah berkoordinasi lintas sektoral dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban dengan Dinas Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dinas Pendidikan dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk memberikan pendampingan hukum serta pemulihan trauma dan pelayanan psikologis bagi para korban. Namun memang kalau berbicara soal kondisi korban saat ini atau perlindungan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait, kita memang masih harus menunggu karena ada beberapa korban yang masih dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dan dicek juga kondisi psikisnya seperti apa. Jadi kami masih harus menunggu kondisi dari para korban baik psikis maupun fisiknya. Bella. Baik, terima kasih Malaika Kridaman langsung dari Mapolres Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita akan